sing suaranya yang anak-anak ibu sama bapak-bapak ini kenceng, otomatis kan dia jauh. Nah, yang nenek-nenek ini, nah, klik, tapi dominan lu. Apa meneh? Ya Allah. Leonan. Tapi aku mulai lapar ya, Mbak. Iya, aku juga. Aku dari tadi. Lah itu nggak dibuka-buka sama yang punya tuh. Kan belum. Ah, Iseng aja. biar tersiksa. Biar kalian pengen tuh loh. Nah, Tetap nggak mau tak buka juga sih. tunggu dulu. Oh, yo. Maaf. Ki, pada pengen apa? Apa? Ini tuh ada milk crepes Oreo. Ada yang tiramisu, ada yang lotus biscoff. Lotus biscoff. Ya. Yang ngomong duluan. Mega Makasih. Kamu mau apa? Aduh, ya udah deh. sama ini. Wah, Aku ini dong. gini. Aku mau ngicip. Ya ngicip. Tapi nggak boleh pakai sendok. Nah, terus dipuluk. Dipuluk emang nasi, dipinjuk. Oke. DPC. Wih, ini ada sendoknya. Emang ada? Bagus cuy sendoknya. Sendok kayu. Tapi ini agak patah ya punya aku. Kenapa ya? Kamu rusak ya bread punya aku? Enggak, dari sananya. Hati-hati Oh, kesusupan. enggak. Aman coy. Nih. Kok dia dapet yang gede? Ya nggak apa-apa, nanti kan bagi-bagi. Nih. Iri. Kalau mau makan ya, Bang. Ini dibuka boleh? Ya boleh, no. Ya ampun. Ya. Di sniff dulu boleh gak sih? Gak apa. Lu. Aku tuh ini. Siapa aku tiup ya? Kan kalian tahu kan, aku suka sama manis. Terus aku tuh biasa beli di sini emang. Terus biasanya tuh belinya burnt cheesecake. Terus mereka tuh ada varian ini kan. Mereka ada varian ini, terus nyoba deh sama ada milk bun tuh loh satu. Ya. Ini warungnya di mana? Warung. Di mana? Di GK. Aduh. Tapi bisa diantar. Oh Jadi iya, ada apa namanya? Yang bisa- diantar gue ini ya? Iya. Ya bisa kita diantar ke GK. Piknik dong. Apa yang punya nanti nganterin gitu. Oh, bagus banget. Asik. Open PO juga. Jadi ada banyak varian juga sih. Nggak cuma ini tok, nggak cuma yang aku bilang burnt cheesecake. Milk crepes-nya tuh juga ada yang diameter gede tuh loh. Jadi emang kayak literally buat cake ulang tahun, misalnya custom. Ada kayak strawberry shortcake, seingatku, sama chiffon cake. Cuman itu musiman tuh loh, jadi nggak selalu ready. Jadi lebih baik emang ngehubungin yang punya aja gitu. Ada CP-nya kok. Cookies juga ada kan? Oh, cookies. Harusnya ada. Situ ada deh seingatku. Terus mungkin buat warga GK tuh biasanya bakal apa namanya? Familiar. Orang masa nih. Dikit doang. Familiar gara-gara tuh ini suka suka buka di Sunmore soalnya. Sunmore Kota. Sunmore Kota, Sunmore GK. Oh. Sunmore GK. Bukan di kota. Iya. Coba yang itu penasaran. Ih, Ini loh aku juga berbagi sama Nopen. kan ini aku Orang berbagi. Ya, miring. Mbak, dia minta berbagi tapi yang diambil Oreo-nya. Enak. Orang tuh beradab gitu loh, Du. Fluffy itu. Oreonya. Iya. Kenapa? Diambil sama dia. Enggak pengen. Oh. Manisnya pas ya, maksudnya nggak berlebihan tuh loh. Kan makanan Oh. manis kalau berlebihan manisnya nggak kuat ngabisin itu loh jadinya. Ini biskuitnya oke, coy. Biasanya biskuit tuh kalau yang tempat lain tuh manis banget. Ini bikin pengen nyendok lagi. Kamu emosi ya? Oh. Kok habis ya lama-lama di Makanya. Bisa lagi yang itu mau dong. Bang, mau yang gede. Oreo Enak tapi bang. Udah. Mbak, ngomong dulu gimana enaknya. Nggak mau ngomong. Guys, aku tuh mau nyendok kecil tapi di sini gede lihat deh. Sendoknya gede soalnya. Sering. Biasaan. Kok kamu antar sih? Dia antar kalau Makan. Enak banget. Iya, Bang. Coba dulu aja. Aku mau pakai sendok ini ya. Ya. Kalau ada air putih apa ya? Enggak. Ini aja. Mencuci. Ini Apa? si Gempil nanya, dia lagi beri makan kan? Mau makan apa kita? Aku bebek. 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 Kalau ada bebek ayam. Ayam?
tahu-tahu aja. Keren. Gue bilang mau makan apa? CNG, DKN deh. DKN. Apa? Dukun. Dukun. Oh, dukun. Gigimu, Mbak. Enggak apa biar kelihatan terus Manis. makan. Ya tapi sambil maam boleh kan lanjut meeting? Boleh. Boleh. Aku yang memimpin kan. Oh, gimana Bang? Dia diem aja. Udah aku aja. Ini apa? Kayaknya menarik deh kalau misalnya besok-besok kita bahas BTS dulu. Maksudnya anak-anak diwawancarain, ditanyain gimana pengalaman selama syuting tuh. Karena kan sebenarnya kadang ada banyak hal di balik apa ya, yang di layar kaca kan. Dan di situ malah banyak singgungan-singgungan tuh loh. Boleh? Dengan yang Dulu metafisika. kan BTS kan ini. Mm-mm. Kalau dulu kan BTS-nya paling nyuting mereka lagi ngapain kan. Nah, Ini sekalian sharing punya pengalaman aja ya. oke. Bisa. Tapi siapa ya? Nanya siapa ya? Seru. Ya troublemaker kita lah. Siapa? One and only. Panjang umur coy. Ya kerasakan. Aura kedatangannya loh. Aura trouble-nya. Liatin. Ya Allah. Woi. Ya. Baik. Sini. Butuh ceritamu. Cerita apa? Ya Ini biasanya dulu. kamu bikin ulah. Kamu nggak sosok bahasa Indonesia, kamu biasa bahasa Indonesia. Terus itu. Ya. Rene ya, tapi balik ya. Rene balik. Minta air putih dong Ci, tolong. Tukar pemain ini ya. Udah ya, tutup ya. Nih, kembali. Mampir sih. Woi. Kau rokok gak? Kau anu. Nih, tok nih aja. Mantap. Taruh kulkas habis ini. Hehe. Weh. Oh, ada yang habis juga kok. Oke. Iki, Bincangan apa ini? kui cerita nakoni sing cerita-cerita BTS kan akeh ya ceritanya ya. Maksudnya sing keturun lah. Sing Keturun? aneh. Oh, keturun yang di deket ini ya? Tapi dia pernah keturun di alas sendiri. Tanggang. Magang. Tapi posisinya enak ya, Mak. Jadi hamparan luasnya lho, terus ketutup apa jenenge? Lele. Tuh. Iya. Sejenis kolonjono tapi sejenis. Ya. Kalau jadi Kolonjono Pakan sapi ya, lu? Pakan sapi. oh, Tapi kalau menjeng Gitu. Terus apa? Enak banget iki karena nggo gun smoke ya Bang wis ini iki. Terus tak tibake kae dilingkarin karo kolonjono terus tidur di deket pohon janti lho. Pohon janti. Janti. jati. Sampai geblek. Apa iki? Apa? Tapi Aku ora nyimak. Sorry. ya Allah, nah, kita tuh butuh cerita-cerita di balik layar sih. Dan kayaknya kamu adalah pencipta apa cerita BTS terbanyak dulu. Ya, yo ono, iya ada kopla, yo ada yang menyeramkan juga. Iya kan dia yang dikejain hantu, Ya apa dikejarin mana? tangannya nempel. Oh iya. Najib. Goyang-goyang. Siapa lagi? Nah, itu tuh di hutan Donoloyo, Wonogiri. Wonogiri itu tanggal berapa ya? 2022 ingetku. Tanggal berapa? 2022. Mungkin ingat ya. Tanggal nggak ingat, cuma tahunnya kayaknya 2022. Oh, 2022 Februari, awal tahun itu. Februari atau Maret kalau nggak salah. Nah itu tuh kejadiannya dari sorenya ya habis maghrib tuh kan biasa ya anak-anak habis prepare alat kan sekalian nunggu brief sama yang satu ngebrief, yang satu ke setup lokasi. Nah posisi itu aku sama Mas Aris, itu apa namanya ambil drone, ngambil gambar pakai drone. Posisi drone itu udah naik, terus tiba-tiba tuh sinyal hilang kan harusnya autopilot, cuman posisi autopilot tuh nggak ke rek dulu di HP, kok jalan sendiri. Terus si iki aneh iki, ngopo kok tiba-tiba pas naikin bisa, terus udah di atas tuh kok apa namanya autopilot tapi kok jalan sendiri. Autopilot tapi jalan sendiri. Cuman Bener kan? ya benar, cuman posisi itu tuh kayak apa namanya autopilotnya tuh nggak stabil dulu. Tiba-tiba langsung turun. Terusnya kan stabil. Kembali ke tempat Mas Aris. Itu tuh nggak stabil dulu. Kadang anjlok gini, terus tiba-tiba hilang sinyal. Nggak autopilot, nggak apa-apa, cuman jalan sendiri dulu. Terus akhirnya kenapa ini jadi bahan pertanyaan kan? Ini mau apa yo? Terus aku sih positive thinking gitu. Apa yo?
Asa mau terus apa maghrib ya Mas kon leren. Biasa kan habis maghrib Oke. harus leren tapi malah Harusnya sholat bukan istirahat. oh bener ding. Enggak apa-apa. Bro, orang kan beda-beda ya. Tuh. Nah, itu terus selang 5 menitan apa ya? Bisa. Terus akhirnya Mas. Udah enggak maghrib soalnya. Oh, wis diikuti wae daripada apa namanya? Ada kejadian yang lain tuh. Iya. Wis, saya itu terus prepare mulai syuting. Nah, Kenapa nih? itu udah masuk Lucu. di segmen 2 apa ya itu, Kak? Enggak. Yang tanganmu lengket kan? Hmm. Itu udah segmen terakhir sebenarnya. Ya karena kayaknya tuh saya ingat tuh pas si juru kunci. Oh. Juru kunci kan kena izin tuh, Bang. Ini sebenarnya lucu banget sih. Gimana sih? Ini masuk diomongin Bang. Yuk. Ya, jadi Bab Naruto. sebenarnya tuh Tak pengennya itu nyebrang. Jadi posisi hutan Donoloyo itu ada petilasannya terus. Oh. Ya, yang di petilasan itu tempat kita syuting segmen 1 dan kedua. Yang ketiga sebenarnya tuh mau nyebrang lewat kali. Itu ada tempat yang katanya lebih angker lagi karena yang Donoloyo itu sebenarnya bukan angker tapi sakral. Oke. Gitu. Jadi si juru kunci itu apa namanya minta izin ke anak-anak tuh boleh nggak kita sampai ke seberang karena emang yang paling utama itu di seberang ya Bang itu Bang. Ya waktu itu Waktu itu berpikirannya seperti sana itu. yang bagian paling Paling angker. terus minta izin lah ini si juru kunci. Nah dia tuh pakai dia tuh pakai ini ya nggak tahu ya mungkin setiap juru kunci punya anu sendiri ya masing-masing masing-masingnya. Terus nah dia tuh gini pas mau perizinan itu dia gini tangannya gini ya kan terus di dalam batin tuh aku kayak waduh masuk Naruto ini mau jurus dulu mau jurus terus habis gini dia tuh kayak izin tangannya ke atas set habis itu ketok bumi Ya, dikit. waduh gimana apa nih kok biasa lah aku maksudnya Ya maksudnya waktu syuting kan biasanya apalagi waktu posisi di segmen lagi roll gitu kan cuman standby aja ya. Kan kadang pikirannya kemana-mana kan daripada mikir yang ngeri kan mending mikir yang lucu ya. Nah itu waktu itu Najib, apesnya Najib ya. Dia itu kan pegang lampu. Nah itu di posisi yang jauh dari siapapun. Oke. Jadi yang di syuting ada di depan sana, Najib di sebelah sini. Bentuknya tuh kayak bukit loh. Jadi agak naik gini. Nah yang lain tuh di sebelah sini semua. Nah di sini tuh ada aku dan Ubay. Terus ada Monggo, dia juga di sebelah sini. Najib itu udah mulai panik. Yang dia lakukan adalah kan roll nggak bisa ngomong ya. bisa ngomong. Nah dia tuh nengok. Manggil. sialnya Si posisi Ube. aku bilang ke teman-teman posisi tanganku ini nggak tahu kenapa ya setiap pengen tak lemesin pengen tak intinya tenang gitu loh malah gini aku bilang ke mas ini mas disuruh ngadepin ke talent tapi ya wong tanganku obah terus toh Itu itu saat butuh bantuan ya. belum ngeh itu Mas bener. Oh, dikiranya tuh dia konsul posisi Butuh lampu. alat tuh. si itu nek gak Mas Monggo nek gak Mas Haris Mas Boy soalnya posisi agak jauh tuh itu aku nggak dan gelap kan. dan gelap Mas ya ngerti jadi geleran cuman iki lho Kok ini susu panik lah sih. ya piye ya tuh aku meh bengok nanti masuk Bubar. terus akhirnya tuh yang ngeh Monggo. Mas Monggo Monggo yang gara-gara dia kan yang bisa free roaming ya. Biasa bilang kan. Notice tuh Najib aneh lah belakangnya. Dia tuh pucet banget bener nol itu. Jadi baru kayak ini tek. Mas Monggo motong. Minta izin sama Bapak juru kunci kan. Pak, gimana Mas? Ini gimana ini Pak? Kenapa Mas? Tangannya lengket Pak. Udah kayak ini Pak, bisa dilepas. Dipegangnya terus diangkat lagi. Jadi kasih nyorotin loh. Masih helpful. disamperin ki sama Mas Monggo buru sik tolong dipanggil aku loh nah posisi aku mau ditolongin aku harus ATK dulu 3 kali terus si Pak jurunya tanya itu gimana Mas aman nggak aman Mas Monggo terus apa namanya aku Al-Fatihah 3 kali
Terus itu terus tak suruh gantiin gembil apa ya? Terus aku ndodok pucet aku. Iya, dia habis itu duduk menyepi sendirian. Pucat terus merenung loh. Lemes, Bro. Terus gini gak kamu? Masing-masing kan. Soalnya apa ya aku di itu tuh baru GAD dapat ikut syuting GAD itu baru kayaknya 2 kali itu deh. Yang pertama tuh di Kaliurang Villa, yang kedua di situ. Karena belum tahu medan dan sebagainya kan. Moralnya belum kebentuk ya. Itu momen-momen Najib masih sering berulah tuh di lokasi. Makanya Sampai sekarang juga masih nggak sih? Tapi Berkurang. kayaknya nggak seliar dulu ya. 2024 berbenah aku. Berbenah, oke. Tapi begitu Bang. Iya. Terus banyak kejadianku tuh. Yang kedua itu Ini enggak diceritain dulu yang di mobil waktu ditanyain terus kamu ngekek. Gara-gara Tapi kamu ngaku nggak akhirnya sama Pak Jurkun? enggak. Dia tuh ditanyain sebenarnya. Karena sebenarnya enggak cuma lengket. Jadi itu kayak ditarik ke atas tuh loh. Oh, Makanya Najib itu jadi kayak kita nyebutnya wayangan gara-gara hanya gini-gini. Jadi enggak cuma gini toh. oh, jadi kayak mempertahankan lampu ya dia. berusaha tapi ya wes tapi ya Juru kuncinya masih tahu nggak sih sebenarnya kenapa kamu jadi gituin akhirnya? enggak karena kan aku juga bilang itu tuh juru kunci. Aku bilangnya sama teman-teman udah di mobil. Itu anak-anak taunya di mobil juga. Gara-gara Najib kayak gini, Pak juru kuncinya waktu itu cuma bilang, "Oh, ini yang dari sana udah datang. Ini enggak dapat izin ke sana lah pokoknya." Nah, tapi kan sebagai teman-teman Najib kita udah berpikiran lain ya, Pak. Najib ini sesuatu ini. Karena kita Ditanya tahu di mobil. track record ya. Iya, makanya di mobil baru pada tahu alasannya. Ternyata Najib bermain-main dengan imajinasinya. Kan? Tapi Daripada takut aku. iya sih, tapi juga akhirnya juga kayak kena kan. Iya. Tapi rasanya beda, pasti kayak ditarik, ditekan apa digoyak-goyak. Kamu nyoba. Iya, vitamin. Ya kan kayak oh boy rasanya kayak intinya semakin kita mau pengen ngelepasin itu, tapi malah semakin kenceng kebalikannya tuh loh. Tapi kayak Bayang Nowi. tapi maksudnya kayak ada yang neken tanganmu biar ini atau kayak ya udah tanganmu tuh lengket tok nggak mau ini. Kaku kayak semakin aku pengen ngelepasin ya, pengen ngelepasin, cuman ini malah semakin kaku tuh loh. Coba tapi Jadi Terus berarti dari dia yang apa sih? Terus pucet iya, berdiam. tapi di mobil udah tahu lagi kok. tahu lagi. Jangan ditanyain. Kamu foto jadi kamu mau nggak? Nah, itu tadi tak jelasin yang bab juru kunci itu tadi. Ya. Ya aku tahu kayak gitu turunin sih dia. Wah, tapi nggak seru dong jadinya. Soalnya petualangan Najib di Wonogiri belum berakhir di Oh situ. iya. Apa Masih lagi ada sih? lagi. Masih ada lagi ini di Hargorejo. Hargorejo PKI. Itu kayaknya tempat pembantaian apa ya, Bang? Oh, Tempat tapi itu pembantaian. asli ngeri banget di situ. Oke. Jadi posisi mobil untuk take itu menuju lokasinya yang atas kan tuh nggak bisa, mobil nggak bisa sampai atas, jadi harus dilansir pakai motor dulu dulu. Nah itu pertama tuh masih sore kok, yo jam 5-an tuh naik dulu aku sama supir. Kamu kenapa ketawa duluan? Vibe-nya apa dia tuh kayak Pengen ketawa terus kan. walaupun serem pengen ngece loh. Jadi awalnya tuh aku naik dulu sama supir. Saya naik karena Pak Mas Supir punya kebutuhan ngambil drone di situ. Naiklah Mas Supir sama aku, terus Mas kita tinggal ya karena Mas Monggo juga mau ikut naik. Karena kan cuma ada motor satu tuh itu. Terus akhirnya aku balik ini, jebret, turun, jemput Mas Monggo. Nah posisi Mas Supir di atas tuh ambil drone dia tuh ya sama kejadiannya kayak drone-nya tuh out tuh loh dari sinyal. Nabrak pohon berapa kali? 3 kali ya? Kau tahu sih? 3 apa berapa? 3? Nah 3 kali. Rusak berarti. Enggak rusak. Si awalnya masih settle tuh, cret, nabrak, brul, jatuh. Dilihat, kok siapa nih ki? Terbangin lagi, naik jet, agak di jurang itu, cret, jatuh, masih bisa diambil. Oke. Masih bisa diambil. Yang ketiga tuh agak tinggi. Jatuh lagi. Untungnya jatuh karena apa? Itu kan yang ketiga itu paling tinggi. Nah, ranting paling tinggi jebret terus balik. Langsung hampir apa namanya? Tersangkut toh. Menyangkut itu langsung jatuh. Terus akhirnya selesai Mas. Bisa daripada. Oh itu toh awal mula drone kita sering rusak. Makanya sekarang ya tuh jarang pakai drone ya. Ya mungkin gara-gara itu sih. Terus ini udah sampai atas nih sama Mas Monggo. Terus Mas Monggo kan tak kira tuh Mas Monggo tuh mau stay di situ ambil footage, ternyata mau turun dulu karena apa ya yang ketinggalan tuh Ambil wawancara saksi hidup. oh yang di bawah itu ya. Iya. Kan aku di bawah itu. Di aku Ini kan perluan suara nggak sih kamu apa? bilang? Nah yang itu Oh, yang itu, aku Jadi cerita si waktu Mas Ube sama Mas Monggo itu turun
Nah, kan di situ tuh. Kamu sendiri tau? Sendiri. Mapping aku di situ Kasian mapping. sih. Karena Kenapa ketawa? karena itu kan rumputnya tinggi-tinggi apa ya Bang? Soalnya kita mau menuju sih ini patungnya. Oh, Patung kamu itu. bukti sendiri kan? Bubutin ngaret aja loh, Oh, ngaret. buka. Buka jalan, karena kan tinggi-tinggi seperut gini apa ya? Kasihan toh nanti misal anak-anak Ya. dengan kondisi seperti itu. Bapak tinggi aku, ceret itu posisi udah mau maghrib juga. Benar. Mau maghrib, aku babatin ceret kok. Ono le aneh ki. Apa tuh? Aku kan sendiri ya di situ. Terus kok di telinga tuh banyak kayak orang minta tolong dulu. Ada ibu-ibu, anak-anak, ini kemerpak dulu di sini. Minta tolong. Tapi oh iki tok di atas hutan. Terus nggak ada siapa-siapa. Terus yang ketiga, oh iya ini dulu buat pembantian PKI ya, aku baru nggak itu. Sial banget tahu. Habis itu baru dapat setengah jalan apa yo. Akhirnya langsung babat dulu lebih cepet loh. Aku serat tenang, aku hati-hati. Tulung, saya ngisor naik dong kancane aku firasatku elek banget iki. Yang sing di bawah, engko sejep kuwi diresiki sik wae. Ora ngerti po ya nek aku nang kene wedi ngene lho. Aku mau akhirnya mau turun jalan. Ya saking takutnya tuh bro, di atas sendiri dengar suara kayak gitu orang minta tolong kayak jasa nang ngisor iku. Oh, kono sik wae. Jadi pada sengaja. Maghrib meneh. Wah, ora dadi iki. Tapi ya anak-anak ora munggah-munggahi. Soalnya yang di bawah itu kan wawancara sama bapak yang saksi hidup peristiwa itu. Terus sama menantu atau anaknya bapaknya itu aku ngobrol sebelum naik ke atas kan. Beliaunya kan tanya, Mas habis ini mau naik ke atas? Iya Pak. Wah berani toh Mas? Wah ya naik bareng-bareng berani Pak. Pripun Pak biasanya gimana? Ya kalau sama orang baru biasanya ngajak kenalan Mas. Jadi itu terjadi secara paralel terus Najib di atas, aku di bawah sedang ngobrol itu. Jadi aku akhirnya baru tahu kalau misalnya Najib diajak ngomong waktu dia turun juga. Tapi aku udah dapet info itu di bawah. Jadi waktu dia cerita itu, nah katanya emang gitu, nyambutnya emang ada yang minta tolong gitu. Tapi nggak cuma satu dua, banyak bro. Tapi ya suara anak-anaknya juga serasa, maksudnya ke ciri banget. Lebih ke ini sih, maksudnya barengan gitu loh suara anak kecil menangis, suara bapak ibu minta tolong itu menjadi satu. Jadi di telinganya kayak apa tuh iya loh. Ada yang paling ini nggak jelas kamu ingat nggak Mas kalimatnya gitu? Kalau Katanya bukannya ada yang le gitu. Itu Itu bener. Ini tuh udah cerita soalnya. iya, itu kan kamu dipanggil diminta tolongin kan. jadi itu sih anak kecil bapak ibu itu dia cuma minta tolong, tapi mereka kayak suaranya bareng gitu loh, bareng terus nah, kayak ada nenek itu dia pelan tapi dominan. Harus biasanya kan kalau pelan itu malah dekat, tapi kalau keras tuh biasanya jauh. Nah, sing suaranya yang anak-anak ibu sama bapak-bapak ini kenceng, otomatis kan dia jauh. Nah, yang nenek-nenek ini, nah, tapi dominan tuh. Opo meneh, ya Allah, jauh itu serba salah ini gini. Tapi pengen turun tuh kok, yo cacah yo ora tanggap, ngono lho. Akhirnya aku memutuskan untuk mau jalan turun. Tapi terus di hati Mas Monggo, sik enteni kono Jep, aku meh munggah. Oke, tapi aku udah menjauh dari situ. Ya wedi tuh aku. Lumayan soalnya jaraknya. Dari jalan utamanya ya? Dari di tempat mobil sama ke atasnya tuh lumayan ya Bang, sekitar 10 menitan ya kalau mbak motor. Wah, jauh dong. Ya 10 menit 5 menit. Tapi nek kalau jalan ya wis mak tenan. Apa ya, Bu? Gelinding. jauh itu soalnya. Iya. Terus, tapi kamu nggak lihat apapun gitu kan? Enggak. Untungnya enggak. Jangan sampai Jadi adem atau panas gitu nggak? enggak sih. Kayak cuman kayak ngerasa Rame gitu. Ngerinya itu malam, ya mana? Waktu syuting ya. waktu syutingnya. Itu semuanya merasa terganggu tuh lah. Ketika sana. Gara-gara ya tuh jalan yang di luar Najib itu. Oh, mereka nggak terima kalau dibabat. Ya kan harusnya nggak gitu juga. Wah, ya juga. Oh, aku tuh baru batin kesalahan apa ya yang dibuat ngaji. Oh, ternyata Mbak Bate sasae. Dan nge-es kan loh jalannya. Tapi kan si iso tak babot soalnya mau kuwi banget ya lihat medane yang agak kalau mau tak tarik garis lurus gini kok ada kayak apa ya
genangan air tuh loh. Kan kasihan toh. Ya udah aku tak bikin letter gini biar enak tuh loh jalannya. Nggak enak juga sih tapi. Tapi ya nggak enak. Soalnya ya itu emang banyak nyamuk, terus waktu yang di monumen itu kan kenapa guyu-guyu? Ya waktu di monumen itu apa ya? Kan waktu itu sempat berhenti toh syutingnya. Sempat berhenti gara-gara Najib juga. enggak. Mau aku terus. Kayak semuanya tuh sedang merasakan sesuatu itu di waktu itu. Ini di pohon jagung apa ya bang? Kiri kanannya pohon jagung tuh. Tuh. Terus satu hal sih apa ya? Saya tak dapat di situ. Aku ngapa ya bang? Katanya. Oh aku ngerti ngapa aku diganggumu. Apa? Aku enggak belum nuwun biasanya. Kebiasaanmu yang itu. Soalnya kan ngejar waktu tuh, aku udah nggak kepikiran itu ngejar waktu keburu malam. Terus ya wis lah langsung babatin gitu. Terus sampai bawah baru sadar bilang Mas Aldo, Bang Tito ya aku ngerti bener kowe mau apa. Aku ora kula nuwun. Ora. Biasanya Assalamualaikum Mbah, ngapunten nggih. Kula ajeng damel dalan iki tinggi rencang-rencang. Iya, tapi kan lali to. kalau kamu kulon juga jangan kulon yang ngece. Kamu kan nggak kerap ngono. Aku tok. Lah iya, kowe. Iya sih. Terus diganggu juga toh tetepan. Senengane. Yo, iya wis. Kuwi terus ono meneh Apa tuh? yang di Jember. Wah, Jember itu ngeri itu kan. Jadi sama itu dari rumah warga ke tempat tagnya tuh nggak bisa pakai HS, terus akhirnya itu nyewa jeep, satu jeep, satu jeep, terus itu yang cuman yang kesana pas tag tuh cuma 4 orang. Om Hao, Mas D, Mas Haris masuk. Mas Haris masuk B. Jadi yang lain tuh nunggu di bawah. Di tempat warga. Nah, di tempat warga itu. Jadi sebelum tag itu kan sorenya mereka cek lokasi dulu nih. Cek lokasi, nanti mapping juga. Terus kejadian aneh sih di situ yang pertama dari sore itu ini kan pantangannya kalau udah mau ninggalin rumahnya itu jangan sampai kita nengok ke rumahnya. Nah, itu kalau nggak salah Mas Aris apa Mas Subi apa ya, ada yang nengok, kalau nggak Mas Monggo ada yang nengok ke rumahnya lagi. Katanya di bagian jendela sebelah kiri itu ada cewek berdiri itu loh. Oke. Terus kamu Karena enggak itu, aku cuma diceritain sama anak-anak itu. Sorenya itu ke sana. tapi di bawah aman, walaupun ada kamu. Aman, di bawah aman. Aku ngobrol sama satpam itu. Aku nunggu ulah dia lagi tuh. Enggak. Cuman ya apa ya, yang di luar kan kita kayak dengar-dengar juga ya, walaupun jauh ya jaraknya dari rumahnya tuh, tempat warganya tuh. Cuman ya itu kayak mendengar sesuatu gitu. Apa? Suara cewek kayak Teriak Minta tolong. enggak, takut apa teriak kaget atau teriak gimana? jerit doang kayak gitu. Jadi kan yang di luar itu kameramen. Jadi treatment syutingnya tuh yang masuk ke dalam cuman Om Hao, Mas D. Terus anak-anak kameramen cuma nunggu di luar. Posisi di lantai 2. Di lantai 2 itu yang dari dalam itu kedengeran suaranya dari luar. Terus yang dari luar Taunya dari dalam. dan suaranya itu gini. Kamu siap denger? Dan itu kenceng. Terus Hah? Ini buat konteks nih, bangunannya itu kantor kebun sebenarnya tuh. Jadi itu tuh emang ada di kaki gunung gitu. Nah, itu sebenarnya porak-poranda gara-gara bencana alam. Jadi di tahun baru 2006 atau 2007 hujan lebat. Terus yang di atas itu kayaknya ada semacam tanggul gitu kan, nampung air. Jebol, airnya turun semua ke bawah. Ya, itu belok tuh, airnya tuh belok. Aturan ini di sini ya kantornya, airnya dari sebelah sini belok ke sini, sapu semua. Terus keseret ke bawah ke jalur yang benar, ke jalur sungainya harusnya. Nah makanya di situ tuh banyak korban yang nggak ditemukan jasadnya. Dan bahkan sampai waktu kita syuting itu nggak terlalu jauh dari waktu itu ada beberapa yang masih ditemukan loh akhirnya. Dalam ya kerangkanya ada tulang-tulang itu. Nah dari bekas wilayah kantor kebun itu cuman ada 2 bangunan yang tersisa. Kantor itu tadi, ya rumah yang dimasukin, sama satunya itu masjid. Nah, rumahnya itu sendiri
waktu kita syuting kurang lebih itu udah 100 tahun. Memang peninggalan Belanda. Oh. Nah makanya setelah bencana itu tempat kita singgah di warga itu, itu kantor yang baru sekarang situ, jauh lebih di bawah. Nah medan menuju ke situ harus naik jeep yang 4-wheel drive. Off-road. Ya harus off road karena jalannya gini-gini. Tapi berarti di sekitaran nggak ada rumah warga lagi? Nggak ada sama sekali. Itu tuh bener-bener kayak kamu pernah naik gunung kan? Kayak udah sampai sabana, datang nggak ada apa-apa lagi kan, kosong kan? Ya udah kayak gitu. The real kampung mati ya? Dari kampung mati. Jadi orang-orang yang sampai titik kita syuting itu sebenarnya ya yang pada nyedap karet, udah itu doang. Jadi selebihnya nggak pernah ada yang jangan ke sana lagi. Itu pun mereka cuma ngambil hasil kebunnya aja, nggak ada yang stay sama sekali di sana. Iya, iya. Jadi emang mesti energi manusianya sangat-sangat minim ya di sana. Sangat minim, sangat minim. Terus ini akan ngobrol sama satpam nih. Jadi sebelum kita tag itu dipakai buat apa namanya? Makrab. Oh, Ya pernah dipakai buat makrab. Makrab di samping rumahnya itu. ada gila-gilanya. Nah, itu kan sama warga sama pemangku yang di sana ya Bang bilang kalau pakai rumah itu yang di bawah lantai 1 aja, jangan ke lantai 2. Karena ya itu tadi sensitif itu tadi di lantai 2. Nah, namanya anak muda ya bergairah ya lo jiwanya. Ke atas nih kayaknya tuh nggak salah 9 orang, 9 orang itu. 9 orang naik ke atas ke lantai 2 kayaknya ya. Terus kejadian di situ 9 orang itu sulfan. Ada cerita dari satpam aku itu. Terus yang nolongin siapa dong? Dukun. Enggak maksudnya, oh berarti yang nggak kesurupan turun ke bawah dulu minta tolong warga tuh? Itu tuh waktu kegiatan itu terjadi sebelum bencana sebenarnya. Jadi bahkan waktu bangunan itu masih difungsikan. Itu kan makrab tuh. Sebelumnya kalau nggak salah itu juga pernah dipakai mahasiswa KKN. Jadi mereka ngadain pentas. Pentas seni itu kan, ngundang Jadilan. Wow. Jadilannya emang di pelataran yang sekitar kantor itu kan. Itu para pemainnya ngomong tuh, nggak berani mereka kesurupan di sana. Oh, karena mungkin sih gede-gede ya? Ada ketakutannya itu. Nah itu yang kesurupan yang Najib ceritain itu kalau nggak salah inget, dukunnya itu juga Berani? Nggak kuat? Nggak kuat. Nggak kuat. 9 soalnya. Kalau cuma 1 2 kayaknya oke loh. Tapi 9 kan. Berarti Itu tadi kan. Emang dari pemangkunya udah dibilangin intinya di lantai 1 nggak apa-apa. Yang penting jangan ke lantai kedua. Itu tadi kan melanggar peraturan nih dan 9 orang itu tadi kesurupan dan sialnya juga dukunnya nggak bisa nungguin semuanya. Itu uniknya ya. Kan karena itu kantor yang udah terbengkalai juga. Itu tuh sering dibuat jadi sarang burung tuh. Jadi sebenarnya kalau kamu ke sana waktu sore kan pagi survei dulu kan sana. Oh. Bau kotoran burung tuh sebenarnya ruangannya yang di bawah itu. Nah, habis syuting kan tanya nih sama Om sama Mas D yang ditanya gimana waktu di dalam. Kan Om sama Mas D-nya ke lantai atas, ke lantai 2 yang bikin orang kesurupan masalah itu. Wangi katanya. Wah, kenapa Jadi salah wangi? beda banget loh suasananya katanya Om sama Mas D. Bukan yang tidak kasat mata ya, emang bener-bener beda tuh loh atmosfernya. Jadi kayak sejuk, terus ya ada angin dingin gitu kan, terus yang di bawah kan Aldo tadi sore ke sana kan, kotoran burung kan banyak, di atas itu wangi, kotoran burung ada tapi wangi. Jadi kayak bukan tempat yang tidak menyenangkan tuh sebenarnya tuh. Ya mungkin karena Iya, nggak terjamah juga nggak sih lantai ada 2-nya? noni misalnya. Itu kan anu ya, Apa? yang itu yang Najib bilang kalau pulang dari itu. Itu yang habis teman-teman balik dari sana kan kita tanyain semua dong. Kalian lihat ke belakang apa enggak? Beda-beda kesaksiannya. Memang mereka merasa kayak ngeliat, cuman kan ya dari kejauhan mata manusia apalagi gelap gitu kan bisa gimana kan? Cuman kayak samar emang ada di jendela yang sebelah kiri, tapi perdebatannya adalah dia di atas atau di bawah. Jadi kayak ada yang lihat di atas, ada yang di bawah tuh. Tapi beneran yang udah sosok perempuan pakai baju putih gitu, mungkin kayak piyama sebenarnya. Baju tidur. Ya kayak baju tidur itu terus entah ngelambai entah ngeliatin balik aja kayak itu. Ramah tahu tapi mbak mendadak hati-hati Syuh, gitu. Seru banget tuh itu Hoy. Itu ngeri sih yang Tapi tidak berhenti di situ di Jember tuh. Jadi kan di situ di Syekh Maher apa ya?
mau closing itu kan Om Ho izin tuh sama yang di situ dia mau pamitan buat pulang. Nah di situ dia disuruh membawa tanah situ untuk Iya. wih jadi itu tuh, apa namanya pas udah mau di segmen akhir Om Ho suruh bawa tanah dari situ. Terus pas posisi balik ke rumah warga aku dititipin itu tanah itu karena nggak tahu ya ini tanah apa Om, udah dibawa dulu aja nasib nanti di hotel dikembaliin aku. Oke Om siap. Bawa. Nah, sampai hotel kan aku juga nggak notice ya itu, cuma tak taruh di samping TV. Jadi di hotel tuh ada bawah TV itu meja segini apa ya, tak taruh situ, terus bersih dan sebagainya, terus istirahat. Nah itu kok kembali bisa pupuk, aku emang tidur nih. Nah posisi aku mau merem gini, kayak jiwaku tuh pindah di Tempat syuting tadi. tempat syuting itu tadi. Asal projection ke sana gitu. Nah, itu aku belum notice. Ini ngopo tuh no. Terus setiap aku mau merem itu mesti selalu pindah ke sana, baru notice. Aduh, aku mau dititipi tanah dari Om Ho yang di sana. Gak ingat terus. Aku bangunin Gembel, Bil. Sakit banget. Mesake tapi aku mosok dhewe. Lampumu mati apa nyala? Mati pertamanya. Tak matiin itu terus ini apa itu tadi aku inget ternyata tuh aku cobain dititipin Om Ho ini terus kan itu per kamar tak kasih hati. Aku hati Om ini tanahnya mau aku kembaliin. Sialnya udah tidur nggak nyaut. Wah piye iki. Aku jadinya nggak tidur kan? Nggak tidur. Itu soalnya kamarnya seberang kamarku. Nah aku ngelilir buka IG kan, dia story sarapan kerupuk warna-warni. Kira nggak bisa tidur. Menghibur diri ya. Caption apa itu? Sarapan pakai red velvet. Ada kerupuk. Soalnya warnanya merah. Itu kan terus aku sampai pagi apa jam 5:30 apa jam 6 terus aku telepon Om Ho. Untungnya ada bangun terus Om gimana Najibun? Ini mau ngembaliin tanah Om yang tadi dititipin gitu. Aku nggak bisa tidur ya. Oh ya antar kamarku, tak anterin langsung tak anterin. Om, ini Om. Makasih ya lu. Aku balik ke kamar. Oh iya Om, tak tinggal dulu aku mau istirahat. Siap Najibun. Aku balik kamar. Nah, itu langsung bisa tidur aku. Itu diwadahin kertas itu kan? Iya, tanahnya. Di ini dibungkus pakai amplop apa ya nggak salah kan nggak ada. Oh iya, benar. Nggak ada tempat buat apa namanya naruh itu ya terus cuman seadanya ada. Seadanya aja. Terus ya wes itu setelah amplopnya tak kembaliin yang isi tanah dari sana bisa tidur bro langsungan. Tapi Gembel tidur malam itu? Tidur, Gembel bisa tidur. Aku juga mikir gitu, kok Gembel bisa, kan karena yang dititipin dia. Aku yang dititipin. Directly dari Om Ho. Pas kamu bangunin Gembel itu Gembel tahu konteksnya ada apa kan? Enggak, belum tak ceritain dia. Ya kan nyawanya belum balik ya. Lagian dia biasanya juga nggak tidur, makanya kayak paling nggak kaget tuh loh. Apa ini? Terus gitu pokoknya aku bangunin Gembel terus Gembel udah bangun jangan cuma ngobrol-ngobrol terus akhirnya aku ngobrol. Ngerti aku lho, aku rasa turu bro. Kayak nang cerak TV. Lho, kuwi apa? Amplop isine tanah sik saka Jember mau. Lah kuwi ngopo? Ra iso turu aku iki lha kowe ngopo sih tekon. Makane aku gak kowe. Aku di wis terus ditemani sama aku gitu. Seorang Najib takut loh. Ya piye, Bu? Sing yang bisa ketiduran di tengah hutan. Kon turu angel tapi sene keturun aku. Terus, ini ada kejadian lagi di Gunung Ngawi. Kawi. Nah, Kawi. Gunung Ngawi. Enggak, Oh bukan Kawi. Gunung Kawi. Oh dia Ngawi. Ngawi ya. kawan Kawi. Ya. Deketnya Ngawi. Ya, oleh. Ya. Ya. Nah, di Gunung Kawi itu oke kejadian ya. Ya apa yang paling serem buatmu apa? Yang paling serem itu ini di Oman itu kan kita syuting dari siang ya Bang. Dari siang Ya. hujan deras itu kan kita Parah. tag di tempat warga dulu ya, tempat warga sama ini apa namanya? Kuil? Nah di kuil itu Kuil apa ya namanya? dari sore sampai Malam. jam 8 apa jam 9-an itu. Terus selesai itu kan masih ada segmen di hutannya, di hutan apa Kawi. Di Ya, hutan hutan Gunung Kawi. di hutan Gunung Kawi itu tadi. Terus apa namanya?
itu udah masuk di jam 10-an ke atas itu. Nah posisi kita udah sampai situ, mau parkirin HS nih, terus kok nggak bisa jalan. Aneh nih, ngopo yo? Turun semua lah ini, terus ternyata bannya slip. Ban slip di posisi jam 10 malam di tengah hutan, ban HS itu slip. Terus apa namanya, anak-anak terus semua nih bantuin buat intinya keluar dulu nih mobil biar keluar dulu gimana caranya, terus hampir 1 atau 2 jaman ya itu Bang. Itu berkutat benerin mobil doang tuh. Cuman bagaimana mobil HS ini bisa keluar gitu, hampir 2 jam sendiri, terus mau jam 12 itu terus briefing sama temen piye iki nek misal syuting dulu karena ya mau minta pertolongan warga juga udah malam kan itu. Untuk HS ya wis lah pikir nanti nek udah selesai syuting, karena syuting dulu kita prepare. Nah, pas posisi prepare tuh belum hujan. Pas mulai tag langsung hujan deras itu. Waduh. Pokoknya ada aja kejadiannya di situ tuh. Terus memutuskan lagi ya wis kita tetap syuting karena ya wis nggak ada waktu tuh loh. Kita udah terlanjur di sini, udah persiapan alat, kalau mau beresin lagi kan wis repot terus. Kita syuting dan pas syuting sampai jam 3-an apa itu Bang? Itu selesainya pagi sih sebenarnya. Jam 3 hampir jam 4-an pagi itu, terus selesai packing barang gitu, terus kan kita lagi mikirin nih piye caranya tekan hotel. Nah, kan kita pakai fixer itu namanya Pak Sopo ya? Pak Jimmy. Nah, Jimmy ada Tron. Jimmy Tron kan? Nah, si Pak Jimmy ini tetangganya tuh ada yang punya pickup. Benar. Nah, terus bentar Mas tak panggilin tetanggaku, semoga aja udah bangun. Nah, untung saja dia udah bangun. Untung saja dia udah bangun. Oke. Untung saja. Lalu bagaimana? Pickup meh ngangkut kobis po yo. Mau ke pasar dia tuh, pickup ngangkut kobis po yo. Terus Lalu bagaimana? Terus ya nolongi cah sasik to. Kobise engko ae. Ya itu tapi respect Pak Jimmy. Soalnya dia benar-benar seharian sama anak-anak. Nah itu HS-nya kenapa sangat fatal ya? Jadi kan itu di pasir, di tanah. Digas terus selip, kan tanahnya kegeruk tuh. Nah itu tuh udah pinggir jurang. Jadi kalau misalnya itu Dipaksain tuh takut bocor. itu emang udah harus diderek aja tuh. Kalau masih digas lagi ya udah takutnya ngelimpang. Karena emang ya itu. Nah itu baru bisa dipindah juga besoknya. Kita dibantuin Pak Jimmy itu dibawain pickup. Nah, pickup itu meminta tumbal. Iya, amit-amit. Bernama Tangannya Najib. Jari-jari Najib. Berarti kan kejadian Ingat. apa namanya? Anak-anak tuh kan diangkut pakai itu pickup naik semua. Jadi penuh barang sama teman-teman. Nah, kan nggak bisa duduk nih. Nah, aku di belakang kepala, ini kepalanya pickup itu toh. Aku senderan gini, aku mau benerin badan. Nah, sialnya aku tuh herannya si sopir sama Om Ho yang di dalam kan Maksudnya di dalam bareng. Masuknya bareng, terus nutupnya juga bareng. Jadi aku mau benerin badan gitu, terus langsung ditutup bareng. Bruel ini. Yang notice Mas Ares cuman tak kira ditulungi yo. Do guyu kabeh, Bro. Ini ngerti gak sih? Maksudnya kita kan gini ya, terus ke kunci ya. Najib ini. Loro lho kuwi. Kuwi loro banget kuwi. Tau nggak? Kayak tolong. Wes Bro, aku Dia kan aku gerak ya. wis tolong wis. Parah. Sing cacah. Sing anak-anak pada ketawa. Terus yang tempatnya Om Ho langsung notice. Langsung buka ketarik. Terus yang Pak sopir iki. Nah, terus akhirnya Mas Ares punya apa namanya jiwa sosial ya. Yang di belakangnya ada kaca gitu Bang itu. Oh, ini di posisi jalan. Belum. Itu tuh kan baru naik, baru mau berangkat. Najib baru rileks kan. Penumpang naik. Nah, si Om Ho ini notice langsung buka pintunya. Nah, sopir iki ora gak dibuka soalnya tanganku empatin nih, masih ada item-itemnya toh. Oh iya. Nih. Suwi sekitar 30 detik apa sak menit ya, Bang. Wis nahan loro to. Cacah guise iki. Wah, guise ya aku nikmati loro to. Terus Mas Arif wis kita sak iki ngono. Wis ditulungi lah ngono. Mas Arif ngetok ini ban digejelan. Pak, kejepit ngono. Terus dibuka karo sopir itu. Ngapa Mas? Ya wong. Nah, aku tak bilangin, "Mas,
tak kejepit lho Pak, ora kepenak to wong dhek wis nulungi. Terus ora apa-apa Pak, iki mau kejepit ta. Mung kejepit. Langsung aku gini. Sekukunya. Enggak ini ini hitam-hitam toh. Saksi perjuangan ini teman-teman ini. Tapi lumayan sih kuwi dulu. Nah iya. Dalam wong itu enggak bisa gini kok. Sakit. Tanganku enggak bisa gini. Cuman mukaku. Ih, diliatin ki. Happy banget iki wonge. Aduh. Wah, kowe kese udah melu GAD terus kok. Suatu waktu ada jatahnya wis. Jangan kejepit tapi enggak mau. Wih, wis terkenal ya. BTS istilah BTS. Gembel sama aku tukang jatuh. Iya, Pasti kepleset. Najib kejadian tidak lazim. Aku udah kemarin waktu di Solo tuh aku yang gelimpang. Kan pas udah wis selamat kabeh tangan kuliah. Delok kok ngopo? Nu disenter iki, ini berdarah semua itu toh. Oh, ya ampun sampai separah itu ya. Lah ya kan Iya, kejepit Pak. pinggung, Mbak. Maaf, tak pikir itu yang enggak yang duar Enggak. Oh, bayangnya kayak kartun sih. Iya, aku bayangin udah denger dari tadi. Wis tanganku apa? Ngene iki. Heeh, dia tremor ya. tremor. Lara bro kuwi, tapi ora apa-apa iki, ngono iso dibaleni meneh. Amit-amit. Untungnya ratu gele lho diukur. Ya loro sih tapi terus aduh iki. Tapi yang ini bukan karena horor ya. Maksudnya emang gimana Teledor sih. Ya, emang teledor aja. Dengan kawi. 8 ya bro, terus sampai hotel ini disamperin Mas dia. Set, gimana Najib bro? Ngene Mas bro. Terus diobatin aku sama Mas dia. Lah aku ora aneh-aneh lho Mas bakal ngono aku sama Mas dia. Lah kok kenone ya ora lho. Apa kudu aku ngono lho. Spesialis troublemaker. Sik liyane kok kae lho. Kok to? Mbok aja aku. Pisan-pisan kowe mak coba lah. Amit-amit. Ya mau. Siji kowe. Ojo ih, amit-amit banget, jahat banget ya. Syup. Ya pengen merasakan toh. Udah. Maaf ya, aku ketawa, aku pikir tuh ya tadi kayak yang Sungkem sih. kartun. Apa? Sungkem. Ih, maaf ya. Ya aku bayangin dia kejet-kejetnya sih. Oh, Ini- kan sampai suruh ronsen itu sama Mas Ringo. Mbok paginya di ronsenin aja. Enggak usah Mas. Ya mana. Terus saya ora usah Mas wis kulino kok ngono kuwi ya. Regenerasi ya. Gitu ya. Kalau dari tadi Najib cerita ada yang nyatet gak ya? Aku mengingat di sini Oh iya. sambil guyu. Aku masih ingat. Aku juga masih Ya ingat kan kok. aku saksi hidup. Oh iya sih. Saksi bisuku Mas Ubri. Masuk B. Soalnya nggak ngapa-ngapain, makanya bisu. Aku ingat kok. Iya, iya. Sunjim nahi. Udah aman. Udah ada cukup sih. Cari Ini tinggal mami, diolah. cari mami. Apa? Cari mami. Tadi kan Gempel ini, tapi kok nggak ada datanya? Jajan dia. Ada di sini enggak? Aduh. Udah kamu cari makan tak temenin yuk. Leona.